Bismillahirrahmanirrahim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kullu zibalin la yubda' bi bismillah akta atau abtar. Setiap perkara yang tidak disebut nama Allah itu terpotong. Kata kullu sebuah urusan. Tapi kalau kullu ini berlaku keumumannya selama tidak ada dalil yang mengkhususkan. Itu kaidahnya, kaidah fikih dan kaidah usul disebutkan apa? Bahwa hamlil mutlaq ilal muqayyad wajibun. Kalau ada dalil umum berlaku keumumannya. Al-itlaqu yajri ala itlaqihi ma lam yuqayyid. Hukum umum berlaku umum selama tidak ada yang melepaskan dari umumnya atau tidak ada yang mengikat kekhususannya. Bismillah itu umum semua urusan, kecuali seperti sholat tidak ada, Pak. Untuk orang sholat tidak ada Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tidak ada. Saya baca di Allah Akbar yang kita tanya apa bidah? Iya, bidah, Pak. Jelas bidah karena ya termasuk karena itu menambah-nambah bacaan seperti ini tidak usah. Cukup kita ini, Pak. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wallahu ghafurur rahim. Ya, kalau mau mendapatkan pahala, mau mendapatkan cinta, mau mendapatkan saya, tidak ada pintu yang dibuka oleh Allah kecuali fattabi'uni, ikut jalannya Nabi. Nabi mengatakan bahwa ikuti saya. Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iza qumta ila shalah", kalau mau salat, fastaqbil qiblah summa faqbir. Kemudian bertakbir. Ya, nah. Iya, nanti dengar baik-baik, ulang kembali ya, perjelas ulang. Ya, artinya membaca taus sebelum sholat itu boleh dalam kondisi-kondisi tertentu, dalam waktu-waktu tertentu, apabila mendapatkan gangguan-gangguan setan. Kalau mendapat gangguan setan, baca taus. Apabila mendapat gangguan, tapi kalau tidak ada gangguan, jangan usah baca taus. Adikah saya baca ya lindungi aku dari aku berlindung kepada lindungi aku dari godaan setan dan kedatangannya. Iya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ayyahdurun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan dan kedatangannya. Ya, itu juga termasuk bagian perlindungan dari godaan setan di kondisi-kondisi tertentu. Bukan mutlak setiap mau takbir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Menetapkan yang begini sesudah menghadap kiblat termasuk tambahan syariat. Cukup Allahu Akbar. Kecuali kalau memang begitu kita mau takbir, Pak, memang ada gangguan luar biasa, maka boleh membaca taus dan yang semacamnya insyaallah. Nah, ada yang lain? Ya, a'udzubillahi min hamazatis syayatin, ya min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Itu dalam riwayat ya Abu Daud, At-Tirmizi, An-Nasai. Itu boleh dibaca karena lafaz perlindungan pada Allah dari godaan syaitan itu, Pak, tidak ada lafaz tertentu, banyak lafaznya. A'udzubillahi samil alim, boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, boleh. A'udzubillahi minas samil alim minasyaitonir rajim, boleh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim min khamsihi wa nafthihi wa nafsi, boleh. Kalimatnya longgar. Intinya ada satu makhluk yang memang suka menggoda, maka mintalah perlindungan
kepada Allah atas godaannya tersebut. Nah, ada yang lain? Nah, siapa boleh orang tidak menghadap kiblat? Orang yang boleh tidak menghadap kiblat yang pertama adalah orang yang tidak tahu. Orang tidak tahu. Di sini penulis menyebutkan juga hadis masih Abdullah bin Umar, tapi dengan hadis yang lain mengatakan bainaman nasu bi Quba fi salatis subuh. Ketika jamaah itu salat subuh di masjidnya Nabi di Quba. Ini masjid pertama. Masjid Quba, masjid pertama Pak ya? Sebelum Nabi masuk di kota Madinah, dibangun memang masjid Quba. Masjid pertama dibangun. Ya. Nah, terus waktu salat subuh ini, salat subuh. Waktu salat subuh itu izja'ahum ad. Ternyata datang jamaah dari Madinah itu yang sudah mendengarkan bahwa sudah turun ayat itu apa? Turun ayat innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam kada unzila alaihi lailatul Qur'an. Tadi malam maksudnya itu sudah ada wahyu turun, yakni merubah dari arah Baitul Maqdis, Baitul Maqdis menuju ke Ka'bah. Madinah sudah orang solat menghadap ke Ka'bah, tapi orang ini melihat orang solat masih ke Syam, ke Baitul Maqdis. Maka dia mengatakan, berhenti, rubah. Wa qad umira ay yastaqbil al-qiblah. Sungguh sudah turun ayat merubah ini, kita diperintahkan menghadap kiblat. Apa yang terjadi? Fastaqbiluha. Itu imamnya kira-kira begini Pak, kan kita menghadap kiblat ya, ini menghadap kiblat. Yang tadinya menghadap ke sana, gimana kira-kira itu Pak? Imamnya dulu tadinya di sana, baru berputar 180 derajat ya, diputar itu. Jadi yang laki-laki pindah ke perempuan, perempuan pindah ke laki-laki. Yang tadinya di sana berputar. Fastaqbiluha. Dan Imam Al-Bukhari jelaskan itu dengan syarah kitab ini. Berputar Pak, berputar. Berarti salat sebelumnya itu tidak menghadap arah kiblat yang sudah dapat. Berarti dia tidak tahu. Jadi kalau ada orang pas sholat di masjid menghadap ke sana, kalau nanti sudah sholat baru dia ditahu, maka tidak usah diulangi sholatnya, tidak usah diulangi. Itu berarti boleh bicara sama orang sholat, dan bisa diberi ilmu orang sholat, bisa bicara sama orang sholat, bisa dikasih tahu orang sholat. Karena orang ini sholat baru dia temani bicara, bukan temani dikasih tahu, sudah turun ayat, rubah. Kan ini orang sholat tidak Nabi bilang kapan turun ayat itu, ayat apa? Ndak ji, balik saja. Kalau di sini turun mungkin banyak cerewet, nah. Kalau salah kita baca surah, iya, salah bacanya. Terus dah dia lanjutkan, apakah langsung sujud atau pindah di surat lain? Iya. Dalam sholat, surah yang dibaca dilupa. Tentu bukan surah Al-Fatihah Pak ya? Surah lain. Tentu surahnya mungkin tidak masyhur. Tidak ada yang bisa lanjutkan. Apakah langsung sujud? Ya, apa langsung sujud atau pindah di surah yang lain? Tergantung. Kalau memang misalnya lanjut begini, nun, tidak tahu, ganti surah saja. Tapi misalnya ganti lagi surah, lupa lagi, ruku makin saja. Atau sudah tengah berjalan, lupa, tidak ada bisa lanjut, ruku saja.